di Revival News bareng sama KB dan juga Todi yang tidak long weekend. Dan kita akan membawakan 3 Revival News yang bisa kalian baca juga di www.revivaltv.id. Nah Sobat Revival, KB udah lama nih nggak nanya sama Sobat Revival bareng sama Todi tentunya. Buat Sobat Revival, misalkan kalian punya kesempatan untuk long weekend, kira-kira destinasi tempat atau destinasi liburan atau tempat liburan yang mana sih yang cocok buat Sobat Revival sebagai gamers dan juga penggiat esports untuk kalian bisa nikmati long weekendnya? Tulis di kolom komentar biar coba nih KB dan Todi ambil rekomendasi dari Sobat Revival semua. Kali aja misalkan nanti KB dan Todi libur gitu kan, jadi udah tahu liburannya mau kemana. Nah tanpa berlama-lama lagi karena kita nggak bakalan bisa long weekend tapi kita bisa menghabiskan waktu untuk bermain game, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama nih Sobat Revival. Check this out. Halo Sobat Revival, puncak persaingan antara Luminaire dan Vin terjadi di awal Mobile Legends Bang Bang Professional League MPL Indonesia season yang keempat dan berlanjut hingga ke Mobile Legends World Championship 2019 atau M1. Saat itu, Luminaire bersama EVOS berhasil menguasai scene esports Mobile Legends Indonesia dan dunia setelah sukses menjuarai kedua ajang yang disebutkan sebelumnya. Rivalitas antara Luminaire dan Vin ini berlanjut hingga ke MPL Indonesia season yang kelima sebelum semuanya berakhir setelah Luminaire memutuskan untuk pensiun setelah gagal mengantarkan EVOS Legends mempertahankan gelar juara mereka dari incaran RRQ Hoshi yang diperkuat oleh Vin. Kini kedua tank dan support ini kembali berjumpa dan bergabung di dalam satu tim dalam ajang Celebrity Superstar Battle yang digagas oleh Mahaka yang bekerja sama dengan Kui Entertainment. Melalui hasil undian yang dilakukan oleh Gading Martin, Raffi Ahmad, dan Ketua Steering Komite dari Mahaka, Arfa Thohir, pada hari Senin tanggal 26 Oktober menempatkan Vin dan Luminaire berada dalam satu tim yang sama di bawah Kapten Desi dari Valkyrie 48. Tim ini juga diisi oleh Arfa Thohir dan komedian Uus. Selain Vin, ajang ini juga diikuti oleh dua pemain RRQ Hoshi lainnya yaitu LJ dan Liam. Sementara dari EVOS Legends diwakili oleh Bajan, Pendragon, dan Revici. Fase grup dan Celebrity Superstars Battle ini akan berlangsung pada tanggal 31 Oktober sampai 1 November 2020. Sementara babak finalnya akan digelar pada tanggal 7 sampai 8 November 2020 yang dapat disaksikan di channel YouTube Kui Entertainment. Nah masih ada berita yang kedua, langsung aja kita masuk ke berita yang kedua. Tapi sebelum itu jangan lupa nanti malam jam 8 ada Planet Esports. Oke, sip, langsung masuk News 2. Halo Sobat Revival, pasca Mobile Legends Bang Bang Professional League MPL Indonesia season yang ke-6 usai, banyak tim-tim MPL yang mempersiapkan diri untuk kompetisi yang baru. Hal ini dapat terlihat dari tim MPL yang melakukan open trial seperti Bigenon Alpha, Girlfix Aerowolf, dan Geekfam ID. Dan masih banyak lagi yang sedang membuka open trial Mobile Legends. Selain berbenah dengan membuka open trial, pastinya tim-tim MPL Indonesia akan bergerak cepat untuk melakukan transfer pemain, sehingga memperkuat tim mereka untuk bertanding di turnamen yang akan datang. Salah satu rumor transfer yang hangat diperbincangkan oleh komunitas Mobile Legends Indonesia adalah salah satu player Onyx Esports yakni Anti-Match yang dikabarkan akan berlabuh ke tim barunya. Tim baru Anti-Match dikabarkan adalah EVOS Legends. Hal ini terlihat dari unggahan story pelatih EVOS yaitu Zeiss yang menutupi muka player barunya. Terlihat bahwa orang tersebut sedang menggunakan jaket yang mirip sekali dengan jaket yang pernah dipakai oleh Anti-Match. Nah, jadi menurut Sobat Revival sendiri, apakah Anti-Match akan benar-benar berlabuh ke EVOS Legends dan meninggalkan Onyx Esports begitu saja? Kita tunggu saja official statementnya Sobat Revival. Ini tuh udah kayak gak perlu dipertanyakan lagi. Kalau misalkan kalian lihat dari foto yang ini, di sini menjelaskan bahwa si Zeiss itu ngebikin Instastory dengan seseorang, maksudnya sebagai seseorang ini sebagai objek, lalu si orang ini tuh ditutupi mukanya. Dari samping bisa kalian lihat ini menunjukkan dia menggunakan kacamata. Karena apa? Karena di sininya kelihatan hitam tuh. Nah, di sini kelihatan kan hitam kan. Gua tahu betul perkembangan Anti-Match seperti apa. Dari yang seperti ini menuju seperti ini. Ini bisa kalian lihat, ini sudah membentuk kayak donkey. Udah kayak donkey guys, bisa lihat tuh. Kalian perhatiin deh pelutnya. Itu tuh udah kayak lagi ngandung anjing, tahu gak sih? Ya jadi bisa dipastikan lah bahwa misalkan ini Anti-Match. Meskipun gua tidak bisa memberikan bukti di badannya. Oh, Maxil fanbase. Mari kita lihat perkembangan si kecil.
Nah, dan itu yang utama guys, itu yang utama. Kalau misalkan kalian cocokologi jaketnya, ini tuh jaket Adidas guys. Ini Adidas yang made in Indonesia. Harusnya ada di foto sini. Nah, Adidas ini tuh made in Indonesia. Kalau misalkan kalian bandingin side to side, samping ke sampingnya, sudah tidak diragukan lagi bahwa ini Max Heu Leonardo. Nah, masih ada berita ketiga juga nih Sobat Revival. Langsung aja kita masuk ke beritanya. Let's go! Halo Sobat Revival, Tencent telah membocorkan adanya turnamen PUBG Mobile Global Championship yang merupakan salah satu turnamen paling besar dalam scene PUBG Mobile. Turnamen ini berskala internasional karena seluruh pemain dari setiap wilayah akan bertemu dan berperang membawa nama negaranya masing-masing. Turnamen tersebut merupakan gabungan dari dua turnamen besar, yaitu PUBG Mobile World League dan juga PUBG Mobile World Championship, menjadi satu turnamen besar, yaitu turnamen PMGC. Turnamen PMGC 2020 akan menghadirkan tim terbaik dari setiap regional di dunia, termasuk tim asal regional Tiongkok untuk menjadi pesertanya. Awalnya, turnamen ini akan diselenggarakan secara offline. Akan tetapi, karena situasi pandemi virus COVID-19 yang masih menyerang banyak negara, maka rencana turnamen secara offline harus terhenti. Akibatnya, turnamen ini akan diberi tambahan nama menjadi Season 0, layaknya PUBG Mobile World League PMWL Season 0 bulan kemarin. Jika benar PMGC 2020 akan dilakukan online, hal paling buruk yang dapat terjadi adalah seluruh player bisa jadi mengalami lag yang parah. Seperti yang kita tahu, setiap negara memiliki servernya masing-masing. Terlebih lagi, PMGC mengumpulkan tim-tim dari Eropa dan juga Amerika. Sangat sulit sekali untuk menyambungkan server di sana dengan server Asia tentunya. Paling benar adalah turnamen ini dilakukan offline, agar mengurangi terjadinya lag dan juga perbedaan waktu setiap tim yang bermain. Turnamen ini akan dimulai pada akhir November 2020 di berbagai macam studio, tergantung dari situasi COVID-19 pada negara waktu tersebut. Nah, untuk prize pool turnamen satu ini ternyata mencapai angka 2 juta US dollar loh Sobat Revival. Wah, kira-kira tim Indonesia bakal menangin PMGC 2020 ini nggak ya? Kita support terus nih Sobat Revival, #IndoPride-nya. Ini dia Sobat Revival, 3 Revival News yang bisa KB dan Todi bawakan untuk episode hari ini. Misalkan Sobat Revival suka, langsung aja like jempolnya yang ke atas, komen yang tadi KB bilang ya kan. Kalau misalkan kalian berkesempatan untuk melakukan long weekend, liburannya kemana kira-kira yang enak? Komen sekarang juga, dan juga share ke semua platform sosial media yang Sobat Revival punya. Kali aja teman-teman Sobat Revival nggak tahu apa-apa tuh soal e-sports. Pas nonton Revival TV, jadi tahu e-sports. Karena Revival TV adalah media e-sports nomor 1 di Indonesia. Jangan lupa juga untuk subscribe dan bunyiin loncengnya, biar Sobat Revival nggak ketinggalan sama konten-konten menarik yang dihadirkan dari Revival TV. Jangan lupa juga nanti malam bakal ada Planet Esports. Buat informasi lebih lanjut, langsung aja follow Instagram @RevivalTVID. Jadi sekian Sobat Revival, aku KB dan